Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang logika dan algoritma komputer. Nah, ini definisi dari logika. Logika itu identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran, dan pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Itu karena pemikiran manusia itu relatif ya. Jadi tidak ada yang bisa dibenarkan dan tidak ada yang juga bisa yang mungkin juga benar. Nah, definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Nah, ini adalah definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis ini berarti sesuai dengan logika manusia. Nah, untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Nah, ini asal-usul dari algoritma itu berasal dari Arab, ya, buku yang penulis Arab yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Huwarizmi. Ya, penulis dari Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mukabala. Ini dia kata al-Khuwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Kata algoritm berarti menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab, seperti itu. Kata algoritm lambat laun menjadi algoritm disebut dengan kata algoris, sering dikelirikan dengan kata aritmatik juga. Nah, sehingga di Indonesia disebut dengan algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Nah, algoritma ini tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Nah, ini dalam komputer. Nah, ini adalah domain dari algoritma. Ada 4, yaitu masalah, algoritma, program, dan proses. Yang pertama adalah masalah. Ini merupakan motivasi untuk membuat algoritma. Terus algoritma itu prosedur atau menyelesaikan masalahnya. Terus program itu adalah representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman. Baru proses, yaitu aktivitas menjalankan langkah-langkah algoritma. Jadi itu ada 4 domainnya. Hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma ini ada 3, yaitu input, output, dan logika. Nah, kalau di dalam komputer, input itu adalah data yang harus diberikan pada komputer. Contohnya, misalkan kalian ingin mau ngetik sesuatu atau surat. Jadi ketikannya itu diinput oleh orang yang mau mengetik. Itu merupakan input namanya. Terus output itu adalah informasi yang akan diperoleh dari komputer. Jadi diketik dulu, nanti terus informasi yang akan diperoleh dari komputer itu outputnya, yaitu hasil dari ketikannya. Terus logika merencanakan proses program. Terdiri dari sejumlah instruktur yang mengubah input menjadi output. Jadi ada input dulu, dari itu baru ada logika, baru ada output. Jadi logikanya itu tengah-tengah. Proses logikanya itu dikerjakan oleh program. Contohnya kalau yang tadi saya sebutkan itu membuat surat misalkan. Jadi logikanya atau programnya itu adalah Microsoft Office Word kayak gitu, dan outputnya itu adalah hasil dari tampilannya tersebut, seperti itu. Nah, ini contoh dari algoritma. Misalkan ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satu lagi berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Nah, seperti itu. Ini mungkin setiap orang berbeda-beda ya, berbeda-beda cara bagaimana memindahkan teh dan kopi ini, isi teh dan isi kopinya ini. Ya.
Jadi ada yang mengambil misalkan wadah dulu, ditaruh dulu tehnya di wadah tersebut, baru kopinya ditaruh sini, atau sebaliknya, seperti itu. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, struktur dari teh dan kopi. Kalau kopi ini strukturnya itu pasti ada endapan ya. Jadi uh, itu adalah ini ada teh, kalau teh itu jarang ada endapannya. Kan seperti itu ya. Jadi nanti kopi yang ini itu dipindahkan ke tempat yang lain, baru tehnya. Nah, ini jawabannya. Jadi ada gelas cadangan ya. Jadi gelas cadangannya ini disiapkan dulu ya. Setelah itu tuangkan tehnya ini ke gelas cadangan. Setelah itu tuangkan gelas yang berisi kopi ke teh, baru tuangkan yang dari gelas cadangan itu, yang isi teh itu, ke kopi, seperti itu. Itu cara menukarkan. Atau dengan cara menggunakan bukan hanya gelas ya, bisa mangkok atau wadah yang lainnya. Terus di sini ada contoh algoritma yang kedua. Algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap. Jadi kalau ganjil sama genap itu kalian harus tahu nih, yang mana yang termasuk bilangan ganjil, yang mana termasuk bilangan genap. Nah, seperti itu. Itu hal yang pertama kalian tentukan dulu. Baru kalian membuat algoritmanya. Masukkan bilangan yang akan ditentukan. Jika bagi bilangan dengan bilangan 2, ya, hitung sisa hasil bagi pada langkah yang B. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil baginya sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Jadi sisa hasil baginya ya sama dengan 0, habis tidak ada sisanya, itu berarti termasuk bilangan genap. Sedangkan kalau ada sisanya 1, itu termasuk bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Nah, di sini terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman yang lainnya. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Nah, fungsinya itu fungsi dari bagan alir atau disebut dengan flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, yaitu bisa dokumentasi proses, terus petunjuk yang untuk memecahkan masalahnya, pemrograman, dan mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Di sini ada simbol-simbol dari bagan alir, ya. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol. Bisa tanda panah ya, yaitu bisa ke atas, ke bawah, ke samping, kanan atau kiri. Ini juga disebut dengan connecting line. Terus selanjutnya konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses pada lembar halaman yang berbeda. Jadi kalau flowchartnya lebih dari satu halaman, itu menggunakan konektor simbol. Terus konektor simbol yang ini, yang lingkaran atau cycle, itu simbol untuk keluar masuk penyambung proses dalam lembar halaman yang sama. Ini untuk halaman yang sama. Terus processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, ini dalam bentuk segi 4. Terus simbol yang ini, ya, decision. Ini simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Ya, terus simbol disk and online storage, ini simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kayak gitu. Ini ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, printer, dan sebagainya. Terus ini adalah simbol input dan output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Selanjutnya simbol manual input, ini simbol untuk pemasukan data secara manual, online keyboard. Terus yang ini simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ini adalah simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian. Simbol
preparation itu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan. Ini terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau stop dari suatu kegiatan. Ini start atau stopnya. Ini contohnya secara umum di algoritma. Nah, ini siapkan peralatan mandi, misalkan anduk. Setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. Lepaskan baju, siram air ke seluruh badan, gunakan sabun, sampo. Kalau yang mau keramas pakai sampo. Terus bilas badan dengan air, gosok gigi, gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh, pakailah baju ganti, keluar dari kamar mandi. Nah, ini algoritmanya. Ini contoh flowchartnya. Ya, nih contoh flowchartnya. Ini contoh flowchart untuk berangkat ke sekolah. Ini startnya itu menyiapkan peralatan mandi. Ini konektornya ya, kalau mandi, kalau iya dia akan mandi, kalau tidak dia akan sholat subuh dulu, kayak gitu. Kalau sholat subuh ya, nanti dia akan sholat subuh, kalau tidak dia akan sarapan, kalau sudah itu baru berangkat sekolah. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekian dari penjelasan tentang logika dan algoritma komputer. Terima kasih.